Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andri Rahmawati dengan NIM 2305112652. Di sini saya berasal dari program studi PPKN. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna dan pengertian, yakni Pancasila berperan sebagai filsafat dasar yang di dalamnya menggambarkan nilai-nilai fundamental bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana sih peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam Orde Lama dan Orde Baru? Jadi, peranan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam Orde Lama dan juga Orde Baru, yaitu yang pertama ada Orde Lama, yang dimana istilah Orde Lama dimulai sejak tahun 1945 sampai 1968, yang mengarah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun ini jelas bahwa Indonesia baru saja merdeka, bebas dari penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang. Adapun sistem pemerintahan di Indonesia pada saat Orde Lama ini mengalami beberapa kali perubahan, seperti bentuk pemerintahan presidensial, parlementer, dan demokrasi terpimpin. Implementasi Pancasila pada Orde Lama ini diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dalam program pemerintahan yang sengaja sesuatunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini pula tercermin dalam pembentukan berbagai lembaga organisasi yang dimana bertujuan untuk mempromosikan dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya organisasi pemuda, kegiatan sosial, dan pendidikan nasional yang menekankan pada pengajaran Pancasila. Masa ini merupakan masa kritis bangsa Indonesia. Mengapa? Karena masa ini hampir semua kekuatan politik tertuju pada Presiden Soekarno. Sehingga pada masa ini muncul beberapa penyimpangan khusus dalam bidang politik yang bertentangan dengan Pancasila. Di antaranya, 1. Pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup, yang dimana hal ini tentu saja menyalahi sila Pancasila. Mengapa? Karena dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis. Yang kedua, diizinkannya berdiri kelompok yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri atau Partai Komunis Indonesia, dan dibentuk pula Nasakom atau Aliansi Kelompok Nasional, Agama dan Komunis untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. 3. Pada masa Orde Lama pula terjadi beberapa pemberontakan seperti pemberontakan DITII, PKI di Madiun, APRA, pemberontakan RMS, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan PRRI, dan pemberontakan Pemesta. Dan juga yang paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu G30 SPKI, tepatnya pada tanggal 30 September pada tahun 1965. Selanjutnya yaitu adalah Orde Baru. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Saat ini terjadi pergantian presiden dari Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau sering dikenal dengan Super Semar. Soekarno memerintah Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI, dan disinilah harapan baru muncul setelah kegalauan tentang peristiwa G30 SPKI. Di sini PKI berhasil menumpas dalam waktu singkat. Soekarno kemudian mendapatkan dukungan besar dari rakyat untuk memimpin negara pada saat itu. Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto muncul berbagai respon terhadap perubahan politik setelah gerakan 30 September pada tahun 1965, yang dimana bertujuan mengoreksi penyimpanan Orde Lama, menata kembali kehidupan rakyat, dan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 secara konsisten. Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tepat menjadi fokus pemerintahan. Pada masa ini, memiliki visi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi landasan utama dalam demokrasi Pancasila, di mana asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utamanya. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masa Orde Baru? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menurutnya tingkat kemiskinan dan ketercukupinya kebutuhan pangan. Ketiga, yaitu pembangunan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, ada kedaulatan rakyat ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur. Yang kelima, suksesnya rencana pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama, kesenjangan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru. Yang kedua, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, penyelenggaraan hak asasi manusia. Yang keempat, pemerintahan bersifat otoriter. Penyimpangan apa saja yang terjadi dalam penerapan Pancasila dalam masa Orde Baru? Penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru yaitu pertama, penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pemakaian Pancasila sebagai alat untuk meleburkan keberagaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan. Yang ketiga, penggunaan Pancasila sebagai lembaga kekuasaan. Yang keempat, indoktrinasi Pancasila menjadi kritik terhadap penyimpangan pada masa Orde Lama. Yang kelima, pembentukan Departemen Penerangan yang bertujuan melemahkan aspek demokrasi. Baiklah, itulah materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.